Anak-anak adalah masa yang sangat menyenangkan dan penuh petualangan. Akan tetapi, bagaimana jika kehidupan damai mereka harus direnggut oleh pihak yang berkuasa dengan semena-mena? Seperti pada film kali ini yang berjudul Innocent Voices, menceritakan perjuangan anak-anak untuk hidup dengan selamat di negara bagian Amerika yang mengalami perang saudara perebutan wilayah. Bagaimana perjuangan mereka? Simak video ini sampai selesai. Check it out. Kisah ini berlatar di El Salvador, negara bagian Mamarica tahun 1980, di mana sedang terjadi perang saudara dalam perebutan wilayah. Bahkan anak-anak menjadi korban secara paksa. Berfokus pada kehidupan anak bernama Java, saat itu ayahnya pergi karena bertugas menjadi tentara saat awal meletusnya peperangan itu. Keseharian Java adalah bersekolah di SD, bermain dan bersenang-senang bersama bocil yang lainnya. Akan tetapi mereka tidak bisa bebas ketika ada tentara yang datang, seakan-akan menjadi seorang tahanan. Kava tinggal bersama ibunya yang bernama Kela dan adiknya yang bernama Rosita, serta adik yang paling kecil bernama Ricardito. Melihat mobil tentara yang membawa anak-anak adalah ketakutan besar Kava dan bocil yang lain, karena ketika berusia 12 tahun mereka dibawa untuk dilatih menjadi tentara. Sempat Kava merasa iri kepada Angga, seorang yang tidak dibawa para tentara karena pikirannya mengalami kelainan. Sesampainya di rumah, ibu Kava buru-buru pergi bekerja di kota sebelah. Ketika malam tiba, awalnya tampak sunyi. Tiba-tiba para tentara mulai menembak. Bahkan mereka tak memikirkan rumah warga yang terkena peluru nyasar. Java dan adiknya bersembunyi di bawah tempat tidur yang sempit dan kotor demi selamat dari tembakan para tentara tersebut. Keesokannya mereka pergi ke rumah nenek yang bernama Mama Toya. Kela ingin berhenti bekerja karena tidak ada yang menjaga anak-anaknya. Disuruh tinggal di situ pun, Kela tidak bisa menyanggupi. Akhirnya nenek Mama Toya memberikan dia sedikit modal usaha untuk Kela agar tetap mencari nafkah dari rumah sembari menjaga anak-anaknya. Trabajar en casa. La guerra ya no se... Tugas Kava sekarang mengantarkan baju buatan ibunya untuk dijual di berbagai tempat dan bermain di sela-sela waktu yang dimilikinya. Ketika di sekolah pun, kadang mereka bercanda dengan tentara yang berjaga, meski ada orang yang sangat membenci hal tersebut. Lalu, malam yang seharusnya tenang tiba-tiba... Banyak warga menjadi korban perang saudara tersebut ketika melihat paman Mario yang di jalan. Kela berpikir dia tertembak, tapi blok. Waktunya Kava mengambil hasil jualan bajunya. Sayangnya baju itu masih belum laku. Ketika melihat bus yang berjalan, Kava penasaran dan mendekatinya. Karena sopir yang tidak ada, Kava pun masuk dan bermain menjadi seorang sopir. Dikira dirinya dimarahi sopir bus itu, ternyata itu cuma prank. Melihat Kava menyukai bus, dia ajak bekerja menjadi seorang kernet. Kava merasa sangat senang mendapatkan pekerjaan tersebut dan bisa membantu ibunya mencari nafkah tambahan.
Di sekolah nampaknya Kava menyukai salah satu temannya. Lalu tiba-tiba ada tentara datang untuk mengambil anak-anak yang berusia 12 tahun. Ternyata teman Kava yang bernama Antonio juga dipanggil. Bahkan ketika ada anak yang tak patuh, mereka akan langsung dieksekusi. Kava merasa sedih karena teman-temannya dibawa pergi oleh tentara. Sementara itu, di sekolah, teman Kava membantunya untuk mendekati orang yang disukainya. Java pun mengajak dia untuk menerbangkan lampion bersama teman-temannya sore nanti. Dia pun menyetujuinya. Mereka sangat senang bisa bermain bersama-sama di malam itu. Setibanya di rumah, Kava langsung mendapatkan salam 5 jari dari ibunya karena pulang terlalu malam. Tapi karena Rosita yang tiba-tiba kentut, membuat mereka semua tertawa. Beberapa saat kemudian, paman mereka yang bekerja telah pulang. Dia bernama Paman Beto. Karena sangat senang, Kava ini bercerita banyak kepadanya sembari makan bersama. Akan tetapi, Y se la comieron. tiba-tiba terdengar teriakan di rumah sebelah, tepatnya di rumah Angelita. Ternyata Angelita, teman Rosita, tertembak peluru nyasar. Paman Beto dan Kava berusaha menolong. Akan tetapi karena keadaan yang masih berbahaya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Angelita pun tewas. Mereka sangat bersedih atas kejadian itu. Paman Beto berusaha menenangkan mereka dengan lagunya. Deja la mujer preñada. Setelah upacara kematian Angelita, Beto mengatakan mungkin peluru nyasar itu berasal dari pasukan gerilyawan kelompoknya. Ternyata dari dulu Beto anggota kelompok yang melawan pihak tentara. Beto juga memperingatkan Kela kalau tempat ini adalah wilayah netral yang sebentar lagi akan meletus peperangan, terutama Kava akan berusia 12 tahun. Beto menyarankan mereka untuk mengungsi ke tempatnya, akan tetapi Kela tetap menolak ajakan itu. Sebelum pergi, Beto memberikan sesuatu hadiah kepada Kava. Porque se va a poner peor antes iremos aquí. Es la estación de nuestra gente. Kava sangat menyukai hadiah itu dan membawanya kemana-mana. Untung saja ketika mendekati tentara, dia ingat pesan yang diberikan Paman Beto agar tidak menyalakan lagu terlarang itu di depan tentara. Sepulang sekolah, Kava belajar bareng pacarnya bernama Christina dan mereka juga bermain bersama. Beberapa saat kemudian, mereka melihat ada gadis yang dipaksa dibawa oleh tentara bobrok itu. Bapak yang membantunya pun tak bisa apa-apa dan mendapatkan pukulan dari mereka. Melihat itu, Kava menghampiri bapak. Dia bertanya keadaannya dan bagaimana dengan gadis-gadis itu. Karena Kava masih sangat kecil, bapak tidak bisa menjawabnya. ¿También los reclutaron a matar? Sementara itu, saat Kava bekerja, bisnya mogok di tengah kota. Melihat sopir mau mengisi bensin, Kava ingin mencobanya karena penasaran. Apesnya, Kava malah meminum bensin itu sampai mabok. Kela melihat itu sangat marah kepada sopir dan mengusirnya. Lalu saat di sekolah, Kava mulai sok iye mendengarkan lagu terlarang di depan para tentara. Bapak yang tahu itu pun langsung melarang Kava. Lah bocah bandel amat. Karena tidak berhasil, Bapak memberikan contoh nyata kepada Kava akibat dari mendengar lagu itu. Esa canción está prohibida, padre. Nada está prohibido para Dios.
Sesampainya di rumah, Kayla memarahi Kava karena perilakunya. Sempat Kava mencoba berbohong, tapi ternyata tidak bisa karena Rosita lah yang memberitahu ibunya tentang kejadian di sekolah. Kayla pun meminta agar radio Kava diberikan dengan paksa. Karena kesal, Kava pun pergi dari sana. Ternyata Kava mendatangi rumah neneknya. Sambil cemberut, Kava mendengarkan nasihat dari neneknya itu. Pada dasarnya, memang Kayla melakukan itu demi kebaikan Kava, dan Kava masih belum paham dengan keadaan gentingnya saat ini. Di sekolah pun Kava masih cemberut, tapi karena pacarnya yang so sweet menghiburnya dengan candaan membuatnya kembali senang. Lalu keadaan tiba-tiba memburuk karena datangnya tentara. Peperangan tiba-tiba terjadi saat Kava melihat keluar. Ternyata ada ibunya di sana yang terjebak. Melihat itu, Kava pun berlari keluar sekolah untuk membantu ibunya. Tentara dan gerilyawan itu tak segan menembak siapa saja yang menghalangi mereka. Saat keluar, hampir saja Kava modiar karena granat nyasar. Untung saja dia berhasil menghindari dan berlari menuju ibunya. Banyak sekali warga dan anak-anak menjadi korban peperangan itu. Untung saja Kava, Kayla, dan Rosita selamat dari maut. Entah kenapa Kava melihat tentara yang masuk gereja, dia pun mengikutinya. Ternyata tentara memukuli pastor karena membiarkan sniper masuk ke atas gereja. Keesokan harinya, upacara misa dibatalkan. Tapi pastor berpidato kepada semua orang bahwa Tuhan memberikan rahmat dalam perbuatan mereka, yakni kebebasan. Tapi anak-anak dan semua yang menderita menjadi korban karena kebebasan yang disalahgunakan, terutama oleh orang-orang yang mementingkan hawa nafsu dan egonya. Pastor pun mengajak mereka untuk melawan agar memperjuangkan hak hidup mereka. Hacemos nuestra voz contra ellos, de que defendamos. Oye, hermanos, ya no basta con rezar. Sekolah Kava diliburkan demi keamanan. Karena tempatnya tinggal berbahaya, Kayla memutuskan untuk mereka pindah ke rumah nenek Mama Toya dengan bantuan Anca. Di sana mereka merasa lebih tenang dan nyaman. Kayla pun melihat anak-anak yang sangat riang membuatnya luluh, dan akhirnya mengembalikan radio milik Kava. Keesokannya, Kava bermain dengan teman-temannya di kota. Mereka juga bertemu dengan Pak sopir bus sebelumnya, lalu bermain balapan dengan bus itu. Sesampainya di rumah Christina, Kava mempunyai ide untuk bernyanyi seperti borcil RT sebelah di sana agar Christina keluar dan melihat mereka. Tak sampai di situ, mereka juga bermain di tepian sungai. Tapi tiba-tiba Antonio datang dengan senjatanya. Anak yang dulunya riang bermain kini telah berubah seperti para tentara yang suka membunuh menggunakan senjata apinya. De guerrilleros hijos de puta, yo fui el que los apresó. Cuando vengan a reclutarlos, como los culeros que son. Di rumah, Kava didatangi teman-teman Beto yang bernama Raton. Raton diperintah Beto untuk memberitahu Kava agar menginfokan ke teman-temannya kalau besok ini akan ada perekrutan di desanya. Mendengar itu, Kava dan teman lainnya membuat selebaran untuk memperingatkan warga desa di setiap rumah. Sesampainya tentara di sana, mereka tidak bisa menemukan anak-anak sama sekali karena mereka semua bersembunyi. Sementara itu, ternyata hari ini ulang tahun Kava. Keluarga dan temannya menyiapkan kejutan untuknya. Kava pun merasa senang akan kejutan itu, tapi dia tahu kalau sekarang umurnya telah berusia 12 tahun.
Tak butuh waktu lama untuk para tentara tahu kalau di desa itu ada informan, dan pada akhirnya Raton dan kelompoknya yang bersembunyi di sana ditangkap oleh para tentara. Melihat itu, Kaffa bergegas ke gereja untuk minta bantuan pastor. Akan tetapi, dia pun juga telah ditangkap oleh tentara. Para tentara juga sudah mengetahui tempat persembunyian anak-anak. Mereka mulai ditangkapi dan diangkut ke truk. Untung saja tidak semua anak-anak berhasil ditangkap dan masih bersembunyi, termasuk Kaffa dan temannya. Ahí nos quedábamos toda la noche. Setelah itu, Kaffa pergi ke rumah Christina untuk bercerita. Tapi sesampainya di sana ada yang aneh. Rumahnya seperti habis terbakar dan di sana juga ada beberapa tentara. Kaffa yang bersembunyi ketahuan oleh mereka. Untung saja ada Angka yang sigap membantu mengalihkan perhatian tentara itu. Lalu Kaffa pun masuk ke rumah. Tak disangka ada sobekan baju milik Christina. Kaffa merasa sangat sedih dan kesal. Dia pun juga membuang radio miliknya. Setelah malam hari, Kaffa ternyata kabur bersama teman-temannya untuk bergabung pasukan gerilyawan. Saat di perjalanan, seperti ada yang mengawasi Kaffa. Untungnya mereka berhasil masuk dan diantar oleh pasukan gerilyawan. Tak disangka juga mereka bertemu teman di sana. Saat Kaffa tertidur, mereka tiba-tiba disergap pasukan tentara yang membuntuti sebelumnya. Karena kalah persiapan, mereka pun ditangkap. Sementara itu, di rumah, nenek Mama Toya membangunkan Kela agar segera ikut pergi mengungsi dengan warga yang lain karena desa mereka dibakar oleh tentara. Mereka juga bingung karena tidak bisa menemukan Kaffa. Karena keadaan terdesak, mereka terpaksa pergi dulu dari sana. Kaffa dan temannya dibawa ke tempat para tentara mengeksekusi para pemberontak, yakni di tepi sungai. 2 orang tewas. Untung saja sebelum sempat ditembak, Kaffa diselamatkan kelompok gerilyawan. Kaffa kabur dari sana sembari menghindari tentara agar tidak ditembak. Niat hati mau menembak musuh di depannya, tapi ternyata itu adalah temannya sendiri. Saat tiba di desa, Kaffa terkejut karena api telah melahap rumah warga, bahkan rumahnya juga. Kaffa menunggu di sana sampai apinya padam. Dia bingung harus bagaimana. Syukurlah ibu Kaffa datang kembali ke desa itu untuk mencarinya. Kaffa sangat bahagia ketika melihat ibunya ternyata baik-baik saja dan mencarinya. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk Kaffa pergi jauh dari sana agar tidak ditangkap tentara. Meski hal itu sangat berat untuk anak seumurannya. Adiós, mi hermanito, te voy a extrañar. Voy a revisar. Porque le prometí. Pelajaran dari film ini adalah jadilah pemimpin yang baik, jangan sampai terlena akan kekuasaan hingga tawa berubah menjadi dera. Film ini mendapatkan nilai IMDb 7,8. Menurut Sinema sudah sesuai. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka, beri like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa.